Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati. Menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan kris kode atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan kris kode menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Shalom, saudaraku yang terkasih. Saya menyambut kita semua untuk boleh bersama-sama beribadah pada hari ini. Kita sekarang sedang memasuki Minggu Prapaskah yang kelima, dan kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Oleh karena itu saya menyambut kita semua, baik kita yang ada di Surabaya, maupun juga yang di luar Surabaya, bahkan di luar negeri. Kita boleh bergabung bersama-sama di dalam ibadah Gloria Sunday Service ini. Saya percaya Tuhan memberkati.
Bapak Ibu yang terkasih, ibadah pada hari ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita hanya datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit, bumi, laut, serta seluruh isinya. Karena itu turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hormat diberi bagi Bapa dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Terpulia. Amin. Amin. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam hatiku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mari kita masuk altarnya yang kudus, membawa segala pujian kita kepada Allah. Karena kuasa darah Yesus yang telah menghapus dosa kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu, Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian
Hanya oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan, kami Engkau layakkan untuk menghadap hadirat-Mu. Pada hari ini, kami merendahkan diri, membawa pujian dan penyembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau layakkan kami, agar kami dapat membawa sembah dan pujian kami untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan mau menyertai kami dalam kebaktian hari ini, dari awal sampai akhir. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang meninggikan diri. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita telah menyelamatkan kita dari dosa. Mari bersama-sama kita naikkan syukur kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Jemaat, mari bersama-sama kita bangkit berdiri, bertepuk tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama menyanyikan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Kami mau memuji-Mu ya Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu. Biarlah hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita memerlukan damai sejahtera dari Tuhan setiap jam, setiap menit, setiap waktu dalam kehidupan kita. Dalam kasih-Nya ada damai dan sejahtera penuh.
jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, setiap jam ku memerlukan-Mu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita menenangkan diri sejenak di hadapan Tuhan. Kita membawa segala doa-doa kita kepadanya, karena Dialah Tuhan kita. Dia yang mau mendengarkan semua keluh kesah kita. Setiap jam, ya Tuhan. Setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, dengar doaku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri untuk membawa doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami dapat beribadah bersama-sama menghadap ke altar-Mu yang kudus. Kami sungguh bersyukur karena Engkau sudah menebus kami, sehingga kami boleh datang bersama-sama beribadah hari ini. Ya Tuhan, pada hari ini kami mau berdoa, menyerahkan pemerintahan negara ini, supaya bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Berkati negara ini ya Tuhan, supaya stabilitas perekonomian tetap terjaga, supaya kami masih dapat bekerja dan berkarya di negara ini.
Tuhan juga memberkati kalau ada saudara kami yang sedang bergumul karena lemah tubuh. Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang membantu menyembuhkan melalui obat-obatan yang dikonsumsi. Kami juga mau mendoakan untuk saudara kami yang dalam kesulitan perekonomian. Kiranya Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi mereka. Kami membawa doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami membawa doa-doa ini bersama dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil tetap bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebagai orang yang telah diselamatkan, biarlah mengikut Yesus menjadi kerinduan hati kita, agar kita dibentuk menjadi seperti Yesus, agar kita berkenan bagi-Nya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan
Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Firman Tuhan pada sore hari ini akan dilayani oleh hambanya yang setia, Pendeta David Kosasi. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih, kita akan segera membaca firman Tuhan, tapi terlebih dahulu saya ajak kita untuk berdoa sebelum kita merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan yang sudah menyertai kami, dan hari ini, saat ini, kami diberikan kesempatan untuk kembali membaca kebenaran sabda-Mu. Dan biarlah saat kami membaca firman Tuhan ini, Tuhan kembali bicara kepada kami, dan Roh Kudus menolong kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, di dalam kami mempersiapkan, menyambut akan Paskah yang sudah semakin mendekat. Kami percaya bahwa Engkau ada di dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu ini berbicara terus kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita melihat bersama-sama di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-19, ayat yang ke-28, sampai dengan ayat yang ke-29. Kali ini kita akan bersama-sama membahas satu perkataan Tuhan pada saat Dia tersalib. Mari kita melihat bersama-sama sekali lagi dalam Injil Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 29. Begini firman Tuhan. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Dia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sampai di sini kita membaca firman-Nya. Yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya membaca dan mendengar, tetapi yang menyimpan dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mengingat sebuah peristiwa beberapa tahun yang lewat. Hari itu saya datang ke gereja malam karena memang kami akan bersama-sama berdoa dalam kegiatan ibadah doa malam. Saya datang lebih pagian karenanya belum banyak orang di sana. Tapi ada seorang pria, ada seorang bapak yang saya kenal dan sudah datang duluan. Maka kami duduk bersama-sama sebelah bersebelahan. Menunggu saat
untuk doa malam tiba, kami mulai bercakap-cakap tentang banyak hal. Sesuatu yang ringan saja, mengalir begitu saja. Sampai satu saat dia berkata tentang sesuatu yang cukup berat. Dia berkata begini, "Pak, saya tidak masalah meninggal kapanpun. Saya juga siap meninggal dengan cara apapun. Tapi kalau boleh milih, Pak, kalau boleh milih, saya pengen meninggal tanpa rasa sakit. Kalau boleh, nggak usah menderita lama-lama." Kenapa saya ngomong begini? Karena saya melihat ada banyak orang, saudara saya juga yang belum lama meninggal dalam kondisi yang seperti itu, sengsara dan susah. Hari itu percakapan seperti itu membuat saya berpikir lebih jauh. Kadang-kadang itu juga kan keinginan kita ya. Kita kepengen bahwa hidup manusia sedapat mungkin terhindari dari penderitaan. Selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, maka kita akan berjuang supaya kita lepas dari yang namanya penderitaan. Sayangnya, keinginan kita yang seperti itu tidak selalu bisa terwujud. Di dalam kehidupan ini, rasa-rasanya memang sebuah hal yang mustahil kita menghindari dari yang namanya penderitaan. Seperti teks kita pada hari ini. Kita melihat satu rangkaian kehidupan Tuhan khususnya yang ditulis oleh Yohanes pada saat menjelang kematian Tuhan. Bayangkan hari itu Tuhan Yesus terpaku di atas kayu salib. Dia menanggung penderitaan secara fisik yang luar biasa. Dan di dalam penderitaannya itu dia mengucapkan satu kalimat yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 19 ini. Yaitu dia berseru, "Aku haus." Nah saudara, apa maksud perkataan Tuhan ini? Kenapa dia mengalami semua itu? Apa makna dari perkataannya tersebut? Injil Yohanes sekali lagi memotret saat-saat terakhir dari kehidupan Tuhan. Mulai dari saat dia berada di Taman Getsemani, lalu kemudian ditangkap karena ada pengkhianatan dari salah seorang muridnya, lalu digelandang untuk masuk ke rumah imam besar, diinterogasi di sana, dibuat sebuah tuduhan dengan rekayasa bahwa dia bersalah. Dari sana kemudian dia dibawa kembali ke hadapan Pilatus. Karena memang hukum Yahudi pada hari itu tidak membolehkan untuk menghukum mati. Mereka membawa Yesus ke hadapan Pilatus. Pilatus yang awalnya berusaha untuk melepaskan Tuhan. Sudah berbagai cara dia coba lakukan. Tetapi pada akhirnya dia harus menyerah karena tuntutan dan tekanan orang banyak. Karena itu dia kemudian menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Dan tampaknya memang kehidupan Tuhan akan segera berakhir dengan sangat tragis. Dia menjalani hukuman mati dengan cara yang paling hina. Karena memang hukuman mati secara disalibkan hari itu adalah hukuman yang hanya pantas diterima oleh para kriminal dan penjahat kelas kakap. Tuhan Yesus disalibkan bersama-sama dengan dua penjahat. Karena memang dia dianggap sebagai seorang kriminal. Sekarang di ujung dari kematian yang sudah membayangi hidupnya. Orang banyak mendengar. Dan juga Yohanes mencatat perkataan Tuhan, "Aku haus." Maka yang perlu kita pikirkan apakah perkataan ini pertama-tama menandakan kekalahan buat seorang yang bernama Yesus. Apakah itu berarti ketidaksanggupan Yesus untuk menahan segala penderitaan, baik fisik maupun mental yang berat itu. Apakah seruannya itu sebagai tanda bahwa Tuhan mengibarkan bendera putih, tanda menyerahkan diri. Memang kematian melalui salib adalah kematian yang sangat menderita. Orang mati secara pelan-pelan. Dan puncak penderitaan secara fisik itu dialami oleh Tuhan kita. Dan semua penafsir rata-rata mengatakan memang seruan "Aku haus" itu menandakan puncak penderitaan fisik Kristus. Bayangkan, semalam-malaman dia mengalami tekanan seperti itu. Dia dicambuk sampai berdarah dan tubuhnya sudah babak belur. Kemudian dia juga harus memikul salib yang berat itu. Lalu kemudian di tengah-tengah cuaca yang begitu terik panas hari itu, dia harus tergantung di bawah terik panas matahari. Darah yang sudah keluar begitu banyak. Lidah yang keluh. Tatapan yang kosong. Dan penderitaan yang seperti itu. Benarkah itu sebagai tanda kekalahan? Tunggu dulu. Mari kita kembali perhatikan apa yang dicatat oleh Yohanes di dalam 2 ayat yang kita baru saja baca tadi. Yohanes 19 ayat 28 hingga 29.
Setelah hampir 6 jam Tuhan disalibkan. Dan dia tahu bahwa saat kematiannya telah tiba. Oleh karena itu, di dalam kesadarannya, dia mengerti dengan jelas bahwa saat itu sudah datang. Saat di mana dia menyelesaikan segala sesuatu. Saat di mana dia memberikan hidupnya sebagai korban untuk penghapus dosa bagi Allah dan bagi manusia. Saudara, perkataan Yesus menarik untuk kita coba dalami. Karena sebelumnya kalau kita bandingkan dengan Injil yang lain, Injil Matius pasal 27 ayat 34 dan Markus pasal 15 ayat 23, di dalam kedua Injil itu dicatat bahwa Yesus diberikan minuman oleh para prajurit yang melihat Yesus begitu kepayahan. Mereka kemudian mengambil anggur yang sudah dicampur dengan empedu, atau dalam Injil Markus disebut dengan anggur yang dicampur dengan mur. Minuman campuran itu diberikan kepada Yesus. Yesus hanya mencecap sedikit, lalu kemudian menolaknya. Mengapa? Karena memang minuman itu adalah minuman yang biasanya dipakai untuk mengurangi rasa sakit. Sehingga orang yang dihukum hari itu tidak terlalu sengsara. Dia bisa melewatinya dan kemudian sampai tiba ajalnya. Yesus menolaknya karena dia tahu bahwa penderitaan itu bagian dari satu karya Allah yang harus dia lewati hari itu. Saudara, di dalam penderitaannya Tuhan kemudian mengerti bahwa dia harus menyelesaikan. Karena itu dia berseru, "Aku haus." Para prajurit kemudian sekali lagi memberi dia minum. Dan kali ini Yesus meminumnya. Dan setelah itu dia kemudian mengucapkan kalimat, "Sudah selesai." Saudara, apa yang terjadi dalam bagian itu? Yohanes memberitahukan pada kita bahwa situasi yang terjadi hari itu, perkataan Yesus tentang kehausannya itu adalah sebuah penggenapan nubuat. Apa yang tertulis di dalam Mazmur, terutama 2 Mazmur, Mazmur 69 ayat yang ke-22, dan juga Mazmur 22 ayat yang ke-16 mengatakan sesuatu. Dalam Mazmur 69 berkata, "Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam." Dalam Mazmur 22 dikatakan, "Kekuatanku seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku." Kedua Mazmur itu menggambarkan dengan jelas penderitaan dan rasa haus yang harus ditanggung oleh Mesias, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekarang jelas buat kita bahwa perkataan "aku haus" bukan saja menandakan sebuah penderitaan dan kehausan dan kekalahan dari Kristus. Oh bukan. Malahan lebih dari itu. Kita bisa melihat di hal pertama bahwa perkataan "aku haus" itu menandakan karya keselamatan Kristus yang harus ditanggung oleh anak Allah, sang domba Allah itu telah selesai dan genap. Di atas salib dosa telah diselesaikan, kuasa dosa telah dikalahkan, dan Tuhan menang. Bisakah kita menggambarkan dan merasakan getaran itu pada waktu dia berseru "aku haus"? Karena memang itu adalah saat di mana Yesus menyadari seluruh karya keselamatan itu digenapi. Lalu arti yang berikut dari perkataan "aku haus" adalah kita menyadari bahwa betapa mengerikannya dosa. Dosa bukan sekedar sebuah kesalahan, dosa bukan sekedar sebuah kekhilafan. Oh bukan. Dosa adalah sebuah pemberontakan manusia di hadapan Allah. Dan karena itu Rasul Paulus dengan sangat jelas mengatakan upah dosa adalah maut. Kematian, maut adalah sesuatu yang akan menyertai dosa sebagai hukuman. Tetapi Kristus menanggungnya. Kristus telah mati menggantikan engkau dan saya. Seharusnya kitalah yang ada di atas sana, di atas kayu salib itu. Seharusnya kitalah yang menanggung seluruhnya itu. Tetapi anak Allah Kristus telah mengambil tempat kita. Dan dia mati untuk engkau dan saya. Saudara lihat, konsekuensi dosa begitu berat. Lalu hal ketiga yang perlu kita catat di dalam "aku haus" dari perkataan Tuhan ini adalah bahwa saat Tuhan mengucapkan perkataan itu, dia sedang mewakili dirinya dengan seluruh manusia di sepanjang abad, zaman, dan tempat. Mulai dari saat Allah menciptakan pertama manusia sampai nanti kita akan berjumpa dengan akhir zaman, semua manusia dan teriakannya itu diwakili oleh perkataan Yesus yang berkata, "Aku haus." Bayangkan pribadi yang pernah berkata,
Barang siapa percaya padaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes 7 ayat 38. Yesus sang sumber air hidup itu sekarang berseru, aku haus. Kenapa? Yesus sang sumber air hidup itu kemudian berseru, aku haus. Seorang percaya yang bernama Blaise Pascal pernah mengatakan bahwa di dalam hati manusia ada sebuah ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh satu saja, yaitu Allah. Segala sesuatu di dunia ini tidak mampu mengisi kekosongan. Hati itu hanya Allah. Berarti ada sebuah kehausan, ada sebuah kerinduan dari manusia untuk bersekutu dengan Allah, karena memang dosa telah menceraikan manusia dengan Allah. Dan Kristus di atas kayu salib itu menyerukan, aku haus, sebagai pertanda sebuah keinginan dari manusia untuk kembali datang dan memiliki relasi dengan Allah yang hidup. Dan Bapa mendengar seruan itu. Jadi bagi kita, seruan aku haus itu bukan sebuah perkataan sederhana yang lahir dari seorang yang tengah menderita di ujung kematiannya. Karena itu adalah sebuah seruan kemenangan bahwa Kristus telah menderita dan tersalib menggantikan kita karena dia telah menyelesaikan seluruh karya keselamatan itu. Dan kita yang sekarang hidup percaya kepadanya beroleh keselamatan. Kita juga percaya bahwa dosa-dosa kita diampuni karena memang karya keselamatan itu genap, selesai, sempurna olehnya. Dan lebih dari itu, Kristus mewakili kita untuk boleh datang kembali menghampiri Allah. Relasi yang sebelumnya terputus karena dosa sekarang dipulihkan olehnya. Itulah maknanya. Tetapi apa kaitannya dengan kita hari ini? Saudara, saya membaca sebuah kisah yang menarik dari satu video yang berisi pengakuan dari seorang wanita yang saya taksir hari itu usianya sekitar awal 30-an. Dengan mata berkaca-kaca dia bercerita tentang masa lalunya. Dia tumbuh di tengah-tengah keluarga yang broken home. Ayahnya meninggalkan mereka, dia dan ibunya, pada saat dia baru memasuki SMP, masih sangat muda. Mereka bukan dari keluarga yang mampu sehingga ibunya kemudian harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena kesibukannya itu maka anak gadis muda ini tidak diperhatikan oleh mamanya. Mamanya bekerja dari pagi sampai larut malam supaya bisa mendapatkan nafkah. Anak gadis muda ini kemudian bertumbuh dengan mencari sebuah figur, yaitu figur ayahnya yang hilang. Dia begitu merindukan kasih sayang dari seorang yang bernama Papa. Dan dia berusaha untuk mencarinya ke berbagai tempat, kepada berbagai macam orang. Saat dia SMA, dia mulai kenal dengan banyak pria. Dan dia berpikir dari mereka lah dia akan mendapatkan kasih sayang itu. Nyatanya tidak. Banyak pria kemudian hanya memanfaatkannya. Dan saat dia SMA, dia bercerita, sudah 3 kali dia menggugurkan kandungan akibat kehausannya untuk mencari kasih sayang. Akhirnya dia memutuskan untuk menikah pada usia yang sangat muda. Dan dia berpikir, begitu dia menikah maka dia menjumpai kebahagiaan. Ternyata tidak. Dia juga mengalami situasi yang sulit. Suaminya diputuskan keluar dari pekerjaannya, di PHK. Kemudian bukan hanya itu saja, suaminya pun meninggalkannya, pergi dengan wanita lain. Dia hanya tinggal sekarang dengan anaknya yang masih kecil, masih bayi. Dan dia berkata, hari itu saya sudah berpikir untuk mengakhiri hidup saya. Itu bukan keinginan saya yang pertama, tapi sudah hari itu saya berpikir, sudahlah, saya nggak sanggup lagi. Sempat terpikir untuk berdoa kepada Tuhan, tapi dia tidak bisa berdoa lebih lanjut karena dia berkata, apakah aku masih layak? Apakah aku boleh datang pada Allah sementara aku adalah orang yang berdosa seperti ini? Iblis menggunakan kesempatan itu untuk mengatakan bahwa dia orang yang tidak akan pernah dikasih oleh siapapun, termasuk Allah. Namun hari itu, di tengah-tengah hidupnya yang begitu buruk sekali, ada seorang kawan lamanya yang tahu dan kemudian mencarinya, dan waktu bertemu, dia berkata, aduh, apa yang terjadi dengan hidupmu? Dia menceritakan segalanya. Dan kemudian dibawa oleh temannya ini kepada orang-orang yang mensupport dia.
di gerejanya. Di sanalah dia kemudian belajar untuk berdoa. Di sanalah dia belajar untuk mengenal Kristus. Satu ketika dia berkata di dalam sebuah doa itu, dia mengatakan dia mengalami perjumpaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia merasa Tuhan itu begitu dekat. Dan Tuhan seakan-akan sedang merangkulnya. Memenuhi segala keinginannya, akan kehausannya, akan kasih sayang. Lalu dia berkata, hari itu saya percaya pada Kristus. Dan saya menyerahkan hidupku kepadanya. Saudara, Kristus adalah pribadi yang pernah mengalami situasi yang tersulit. Dia pernah mengalami penderitaan. Dia pernah mengalaminya sampai satu puncak titik di mana dia berkata, aku haus. Karena itu dia bisa mengerti seluruh pergumulan hidup manusia. Saya, engkau, kita semuanya. Kenapa? Karena dialah pribadi yang pernah berseru, aku haus. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki pribadi Juru Selamat, Raja dan Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dia begitu mengasihi engkau dan saya. Dia naik ke atas kayu salib bukan karena dia sedang mencari satu bentuk penderitaan yang bisa memuaskan hidupnya. Oh bukan. Dia naik ke atas kayu salib karena memang dia mengasihi. Dan dia mau menggantikan posisi kita. Supaya dosa-dosa kita diampuni. Biarlah kebenaran hari ini menolong kita untuk mengerti dan menghadapi situasi ke depan. Saudara, saya tidak mengerti apa yang menjadi problem hidupmu hari ini. Apa yang menyebabkan kita mengalami kondisi yang kita rasakan berat hari ini. Mungkin karena situasi yang masih belum membaik seperti sekarang. Barangkali kita juga sedang mengalami keterpurukan karena kita sedang mengalami masalah yang berat. Entahkah dengan orang tua, entahkah dengan saudara, entahkah dengan orang-orang di sekitar kita. Apapun masalahnya, masalah finansial, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah apapun. Kalau kita datang pada Yesus, kita akan mendapatkan kelegaan. Karena memang penderitaan dan kehausan Kristus di atas kayu salib menggenapkan seluruh rencana penebusan Allah bagi kita. Sehingga kita beroleh anugerah Allah di dalam hidup ini. Selamat menjalani kehidupan bersama dengan Kristus. Tidak selalu mudah, tidak selalu tanpa air mata. Tapi ingat satu hal, dia yang pernah berkata, aku haus, adalah pribadi yang sanggup menolong engkau dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam kehidupan kami menyadari kami membutuhkan Engkau lebih dari apapun. Dan biarlah saat kami datang padamu pada kesempatan ini kami menyadari hal ini. Oh, kami mau datang kepada Engkau karena Engkau sudah lebih dulu menerima kami. Engkau yang pernah menderita sekarang juga memberikan kekuatan bagi kami yang harus menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini yang belum lepas dari segala kesusahan. Namun kami percaya satu hal, kami tidak sendirian. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menguatkan dan menolong. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sekarang saatnya bagi kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita memberikan persembahan kita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiup sangkakala, musik
Terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup setiap dari kami. Pada saat ini, kami ingin memberi persembahan sebagai ucapan syukur kami. Biarlah persembahan ini dapat berkenan dan memperluas kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Di akhir dari ibadah ini, saya kembali mengajak kita untuk datang pada Tuhan. Mari kita menghampirinya, dan biarlah kita juga boleh menerima berkat dari Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang paling mengerti keberadaan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu, biarlah kami boleh menjalani hidup kami bersama dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami percaya Engkau menyertai. Saudaraku, sekarang arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus menyertaimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa pada kebaktian minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan sembah